Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami kembali mohon pertolongan dan kekuatan supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan satu waktu yang indah di hadapan Tuhan pada persekutuan hari ini. Dan Kau hadir bersama dengan kami, bersama firman-Mu, dan teristimewa dengan hadirat janji pengharapan dari anak-Mu yang tunggal, yang kami sembah, yang kami puji, yang menjadi kekuatan hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga kami sungguh sangat bersyukur dengan penyertaan Roh Kudus sehingga kami disatukan dan kami menjadi satu umat yang betul-betul mengasihi Engkau dengan segenap hati dan seluruh hidup kami. Dan biarlah Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah terpupus atau berkurang. Dan kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal, sehingga kami bisa bersandar atas kuasa kasih yang bersumber hanya kepada Tuhan. Dan bimbinglah hati kami dan jadikan kami hati yang sungguh-sungguh menyatakan kasih sebagai pola hidup kami, sebagai jati diri kami. Seperti Engkau, Allah adalah kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar tentang arti kasih ya, khususnya arti mendahului, kasih yang mendahului. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya akan jelaskan yang berkaitan dengan makna lebih dulu mengasihi. Kita akan membaca firman Tuhan ya, khususnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Semua eh, suratan Yohanes ya. Perkataan ini sangat simpel sederhana, tetapi artinya tuh begitu dalam dalam arti hakikat Allah sendiri. Siapakah Allah sebenarnya? Kita mengasihi, dikatakan kita mengasihi. Jadi kita bisa mengasihi, kita mampu mengasihi, menjalankan kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalimatnya sederhana ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, istilah diam ini adalah gereja sebenarnya. Diam itu adalah tempat pertemuan Allah dengan manusia, Allah yang mengasihi manusia, dan manusia mengasihi Allah, itu baru ada berdiam, baru ada tanda petik gereja sejati, baru ada persekutuan sejati. Nah, kita akan baca dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ya, ayat yang ke 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, artinya sudah mengasihi. Demikian pula, kamu pun harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ini terjadi setelah Yudas menjalankan pengkhianatan dan Tuhan Yesus menjalankan kasih yang sejati itu. Jadi memperingatkan Yudas dengan kasihnya, silakan kau melakukan itu dan jalankan apa yang kau ingin lakukan. Jadi itu dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia memerintahkan perintah baru saling mengasihi dan mendahului dalam kasih. Nah ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari di dalam pasal 13 ayat 1. Ini mungkin minggu minggu depan ya kita akan menerima ini. Mengasihi sampai kesudahannya. Jadi Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih. Beralih ya, jadi akan transfer dia. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka dan dikatakan mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, ini minggu depan kita ambil tema ini ya secara khusus. Apa arti sampai kesudahannya? Nah, kita hari ini mengerti dulu Allah mengasihi lebih dahulu. Jadi sebelum kita bisa mengasihi, Allah mengasihi kita lebih dulu. Dan ini adalah satu prinsip
yang betul-betul kita diberitahu bahwa sumber dari kasih itu, sumber dari apa yang kita lakukan, dan bentuk-bentuk daripada ekspresi kita dalam ibadah, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, itu adalah hasil dari kasih Allah. Dan bukan menghasilkan Allah mengasihi saya. Nah, saya beri contoh. Seorang bapak ketemu dengan anaknya. Terus kemudian anak itu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ya. Aduh, bagus kamu. Ah, sini, saya kasih kamu. Terus kemudian dipeluk, dicium, dikasih permen gitu kan. Karena dia melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan hati bapak. Dan anak itu mengasihi bapaknya. Nah, menurut kita, pandangan kita manusia, anak ini dikasih bapaknya setelah dia melakukan perbuatan yang menyenangkan bapaknya. Jadi kasih itu kemudian menyatakan dirinya dan mengekspresikan dengan menghargai, menghormati, atau memberikan reward kepada anak itu. Jadi seolah-olah bahwa kasih bapaknya itu keluar karena anaknya melakukan sesuatu yang baik. Baru keluarlah kasih itu. Ya. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, yang keluar dari bapaknya itu adalah bukan kasih yang hakikatnya, tetapi itu adalah bentuk daripada dia menyatakan kasihnya. Jadi itu ekspresi kasih. Tapi kasih bapaknya itu, kalaupun anak itu tidak mengasihi, apakah bapaknya tidak mengasihi? Ya tetap anak saya. Ada ikatan kasih yang terikat dengan anak dan bapak, ibu dan anak. Sedangkan dia waktu menghormati anaknya mengasihi bapaknya dan menghormati bapaknya dan mencintai bapaknya, maka bapaknya itu adalah mengasihi dia dengan apa? Dengan ekspresi sebagai kasih yang mengembalikan, saling mengasihi. Jadi waktu bapak itu mengasihi anaknya dan memeluk anaknya, itu bukan berarti anaknya yang sumber daripada kasih. Sumber dari kasih siapa? Ya dari bapaknya. Karena bapaknya ada lebih dulu dari anaknya. Bapaknya itu yang mengasihi dulu anaknya, belum bisa apa-apa anaknya dikasih dulu. Dikasih makan, digendong, terus kemudian ya disuapin dan semuanya. Itu bentuk daripada tanggung jawab dari kasih itu kan. Jadi kasih itu mengalir dalam diri anak dan anaknya secara otomatis karena dia dipelihara bapaknya secara baik dan semua sehat dan dia kemudian menyampaikan sukacitanya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Jadi bapaknya senang dan kemudian bapaknya meluk anak itu bukan sumber kasihnya berasal dari anak. Ya, anak ini mengasihi bapaknya karena bapaknya lebih dulu mengasihi. Karena nggak ada di dunia ini anak yang bisa mengasihi bapak lebih dulu. Karena yang hidup bapaknya dulu, bukan anaknya dulu. Jadi sumbernya, asal mulanya kasih itu ditunjukkan dalam Yohanes pasal 13 ini adalah berasal dari Allah, bersumber pada Allah, dan semua inisiatif itu mengalir dari Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa generasi hidup di dunia ini kan, kalau kita lihat semuanya itu kan haus akan kasih, haus akan istilahnya orang itu penerimaan, kepercayaan, dan itu yang hampir semua anak yang sekarang ini dalam problema masa depan, terus pubertas, masa-masa dia menuju dewasa, itu kan tubuhnya juga menyesuaikan diri, pikirannya menyesuaikan diri, dan dia mulai mengenal hal-hal baru yang bersifat dewasa, dan dia harus bisa memilih apa yang baik dan apa yang salah, yang buruk itu harus ditinggal, dan disitulah kasih itu menjadi kekuatan yang akan melindungi anak dalam segala hal yang diajarkan oleh bapaknya. Maka di dalam perintah Tuhan Yesus, barang siapa yang mengasihi pasti menuruti Bapa, seperti aku mengasihi Bapa dengan apa? Menuruti kehendak Bapa. Nah, itu wujud daripada kasih yang sejati adalah ketaatan. Jadi iman yang sejati adalah perbuatan. Iman sejati adalah perbuatan. Bentuk daripada kasih Allah yang sejati adalah Allah memberikan seluruh hidupnya anaknya untuk taat menjalankan kehendaknya. Dan taatnya bukan taat biasa, taat sampai tuntas yang diperintahkan bapaknya. Apapun dia lakukan sampai selesai dan sampai dia mengorbankan hidupnya. Baru Tuhan Yesus mengatakan kasih sejati adalah bagi ukuran manusia seperti sahabat memberikan nyawanya. Dan itu puncak tertinggi kasih manusia. Jadi bentuk kasih yang tertinggi apa? Ya memberikan hidupnya.
memberikan sepenuh jiwanya, sepenuh tubuh dan kekuatannya. Jadi kalau hubungan yang paling tertinggi dalam kasih adalah hubungan, saudara, itu adalah memberikan seluruh hidupnya diserahkan. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya. Seorang anak dan bapak. Seorang bapak melihat anaknya digebukin orang gitu kan. Maka dia akan membela anaknya. Kenapa? Karena bentuk kasih yang mau melindungi, yang mau berkorban, dan mau untuk apa? Sebagai ganti anaknya supaya dia nggak digebukin gitu. Atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi itu adalah menyatakan apa? Menyatakan ekspresi bahwa kasih itu terikat sehingga waktu ada masalah, kasih itu timbul dan muncul untuk menyelesaikan itu. Sampai apa? Sampai dia mengorbankan hidupnya. Sekarang ini banyak orang itu mengukur kasih dengan kesenangan, kasih dengan apalagi dengan ya diukur dengan wah kalau saya orang itu senang dengan saya, kalau orang itu mengasihi saya berarti komennya harus baik, like, komen dan follow back gitu kan, yang ada seperti di channel-channel YouTube apa gitu kan, dan juga di TikTok itu ada tanda-tandanya hati, bintang apa gitu kan. Nah, kalau dapat itu kita senang. Kenapa? Oh, ini orang ini berarti senang dengan saya. Oh, orang ini berarti menghormati saya. Nah, kita kadang-kadang kasih kita diukur dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang sepertinya tindakan itu adalah menyatakan kasih sejati, padahal bukan. Jadi kasih yang sejati menyatakan tindakan yang betul-betul ekspresinya itu dirasakan. Dan puncaknya adalah penyerahan, pengorbanan, menyatakan kesetiaan dan ketaatan. Tapi kalau orang-orang melakukan sepertinya dia mengasihi, tapi dia tidak memiliki kasih, maka itu orang yang paling munafik, paling palsu di seluruh muka bumi. Dan Tuhan Yesus paling benci dengan orang-orang seperti ini, termasuk di dalamnya adalah Yudas. Jadi Yudas ini adalah satu figur, satu gambaran, satu kiasan atau satu lambang bahwa orang yang tidak bisa menerima kasih Tuhan Yesus sebelum dia menjelaskan perintah kasih, dia memberi pernyataan pada Yudas, lakukan apa yang kamu lakukan. Jadi ini bentuk daripada apa? Apakah Yesus mengatakan ini tidak mengasihi Yudas? Mengasihi. Mengasihi dengan apa? Mengasihi dengan seluruh daripada kepercayaan yang kamu pikirkan, yang kamu harus lakukan. Silakan lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan, apa yang direncanakan. Dan waktu dia menyerahkan itu, berarti dia bukan tidak menolong Yudas. Dia memberikan peringatan pada Yudas. Dikatakan di sini, Yesus memperingatkan Yudas. Jadi orang yang melawan kasih adalah orang yang sudah mendapatkan seluruh pelayanan, sudah mendapatkan seluruh matanya melihat mujizat dan melihat kasihnya dan mengalami semuanya. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus itu merugikan Yudas. Tidak pernah sekalipun Yesus itu kemudian menyakiti hati Yudas. Tidak pernah terjadi itu. Dan semua mengalir dan dia tetap kekeh, tetap dia keras hati, keras kepala dan membatu hatinya. Maka di situ kita jelas bahwa yang melawan kasih adalah orang-orang yang tidak menerima, yang tidak bisa bersyukur atas seluruh apa yang diterima semua kebaikan itu. Dan itu adalah lawan dari kasih. Jadi puncak dari lawan dari kasih itu apa? Yaitu pengkhianatan, penjualan, terus membuang hak kesulungan seperti Esau. Itu adalah puncak dari orang yang betul-betul tidak mengasihi Allah dan dikatakan aku membenci Esau. Apa yang dibenci Allah dari Esau? Dia itu menjual hak kesulungannya, meremehkan akan seluruh karya Allah, janji-janji Allah. Nah, ini adalah lawan dari kasih. Allah membenci Esau bukan karena dia itu iri dengan Yakub, bukan itu. Bukan karena dia itu kemudian tidak diperhatikan dari segala kebutuhannya, bukan. Tapi dia mendapatkan seluruhnya dan dia mendapatkan haknya, termasuk dia meminta sepiring kacang merah itu, sop kacang merah. Itu sebenarnya kan sesuatu yang bagi kita sepele, tapi bagi Esau itu kenikmatan lebih daripada ukuran kesulungan. Jadi waktu dia kepingin sop kacang merah itu inginnya itu mengaburkan dan istilahnya orang itu menghapuskan, melupakan hak kesulungan. Gak peduli saya kesulungan. Yang penting itu saya mau makan enak. Yang penting saya mendapatkan
jodoh kamu. Yang penting saya bisa menikah dengan kamu, nggak peduli dengan siapapun. Nah, cinta itu kan gitu kan dunia. Biarlah dunia berlalu, aku tetap mencintaimu. Jadi membutakan semuanya. Dan waktu Esau melakukan itu, maka Tuhan mengatakan, aku membenci Esau. Sebelum Esau berbuat kebencian, sebelum Esau dibenci oleh Tuhan, dan sebelum melakukan apapun, Tuhan sudah mengatakan, sudah menubuatkan, aku mencintai Yakub, aku membenci Esau. Ya, artinya tidak mencintai, tidak mendapatkan kasih. Kenapa? Karena Esau melakukan seluruh apa yang diberikan Tuhan, itu direndahkan. Semua yang menimpa kepada kita berkat-berkat Tuhan itu, yang berkecukupan semuanya, terus kita merasakan bahwa, oh ini saya, Tuhan jahat dengan saya. Kenapa Tuhan tinggalkan saya? Padahal hidupnya masih enak, hidupnya dalam segala hal, semuanya terjamin semua. Tapi tetap dia merasakan kekurangan. Nah, ini adalah hati yang melawan kasih. Hati yang tidak berterima kasih. Hati yang tidak mengenal akan anugerah Tuhan. Ini artinya bahwa dari dalam sumber hatinya itu tidak ada kasih. Jadi Yakub itu walaupun dalam kelemahan dia memiliki kasih. Esau walaupun dalam segala kelimpahannya dia tidak memiliki kasih. Termasuk Yudas juga. Yudas tidak ada kasih dalam hatinya. Dia kosong seperti gong yang berkumandang, terus canang yang gemerincing. Nah, itu hidup daripada Yudas yang kosong. Dan itu dia tidak memiliki sumber kasih itu. Jadi dia tidak memahami dan dia meninggalkan kasih itu bukan karena tidak dikasih karena begitu banyak kelimpahan, tapi dia lebih menikmati mau menjadi orang yang memimpin, menjadi orang yang tokoh, menjadi seorang yang eh, istilahnya itu berada di tempat tinggi, jabatan-jabatan. Itu Yudas kepingin seperti itu. Bahkan murid-muridnya juga sama, tapi murid-muridnya sadar semua. Yudas aja nggak sadar. Petrus sadar, ya kan? Terus kemudian Bartimeus, terus kemudian teman-teman yang rasul-rasul yang lain, Yohanes, semua sadar. Mereka tahu salahnya. Mereka tuliskan itu dalam Injil. Tapi Yudas enggak. Dan dia ingin menguasai dan mencapai kekuatan jabatan dan kehormatan secara dunia. Jatuhlah dia. Ya di situ. Jadi kasih sejati bukan sekedar emosi atau emosional. Kasih sejati itu adalah tindakan ilahi yang dimulai dari arah sendiri. Jadi kalau saya mengasihi seseorang, orang itu kemudian tidak bisa kita kasih karena nggak senang dengan saya, maka saudara, kalau saudara bisa mengasihi orang yang tidak bisa menyenangkan kita, atau yang menyakiti kita, atau yang memusuhi kita, dan kita bisa melakukan itu, saudara, itu menunjukkan bahwa kekuatan kasih itu adalah kasih yang sejati, kasih yang dimiliki oleh Allah. Ya, seperti Erika Kirk gitu kan, suaminya mati, Charlie Kirk itu. Dan dia menyatakan bagaimana dia harus bertindak dan mengasihi. Dan walaupun sulit, walaupun penuh dengan isak tangis, walaupun berat, dan dia ngomong pun apa ya, terpenggal-penggal gitu kan, terputus-putus, dan dia mengatakan sambil membayangkan wajah pembunuh suaminya itu, yang namanya Taylor itu kan, dan dia mengatakan that young man, orang muda itu, betul yang muda itu, that young man. Dan dia mengatakan bukan aku, tetapi Bapa yang memberikannya. Seperti anak mengatakan, ya Bapa ampunilah. Dan hari ini dia mengatakan, saya percaya. Dia ngomong gitu kan, dan suaminya udah mati. Suami saya kalau hidup pun akan mengasihi engkau. Aku juga akan mengasihi engkau. Seperti Kristus juga mengasihi semua yang memusuhi dia. Nah, saudara, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi itu selama Amerika apa ya dalam goncangan yang luar biasa, tidak pernah ada satu contoh kasih yang nyata, yang menggelegar seperti itu, yang diekspos, yang dilihat oleh hampir 1 miliar lebih manusia. Dan kata-kata itu menjadi pilar Kristen yang dikenal di seluruh muka bumi. Nah, kalau dulu nggak ada satelit ya kita nggak bisa, sekarang ada satelit, nah, itu langsung semua. Dan terus kemudian dibuktikan dengan apa? Orang-orang yang membunuh orang Israel, yang kemudian menggenosid, terus menembaki, memutilasi, terus membuat kesengsaraan, menawan hostage itu kan, menawan orang-orang itu sampai mati dibiarkan. Saudara, ini beda sekali. Yang ini
Mengasihi dibalas dengan kematian, mengasihi dibalas dengan dibom. Kita, waktu kita dimusuhi, kita balas dengan kasih. Nah, ini adalah bentuk dari satu komunitas, satu kekuatan iman Kristen yang dinyatakan tidak bisa dikalahkan dengan apa? Dengan aniaya, penderitaan, kematian, terus kemudian perlawanan, terus penyerangan, pembakaran, pembunuhan, dan pengeboman. Sebenarnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena kasih punya kekuatan tidak bisa dihentikan dengan hal seperti itu. Jadi kasih itu bukan produk daripada masyarakat manusia, bukan produk dari agama, Saudara. Jadi agama itu memproduk bentuk-bentuk ritual dermawan, iya. Tapi kasih itu sendiri, itu sumbernya dari Allah. Jadi kasih yang sejati, siapapun melakukan, itu milik dari Allah dan yang diberikan manusia sehingga manusia bisa melakukan kasih. Jadi kalau kasih itu dibagi menjadi dua, kasih yang diberikan Allah dalam anugerah umum, seorang bapak mengasihi anaknya, bukan orang Kristen pun bisa lakukan itu. Tapi ada kasih yang khusus, apa itu? Yang lebih dahulu mengasihi, yang memberikan kasih dalam pengampunan, dan kasih itu mengasihi musuhnya. Dan itu hanya orang-orang Kristen yang mendapatkan kasih Bapa yang memulai dari seluruh hidupnya, yang berdiam dan yang tinggal dalam hatinya. Jadi kasih itu bukan produk manusia, bukan produk sosial, bukan produk keagamaan, bukan produk daripada kita memberi apa sedekah derma, bukan, saudara. Tapi itu berasal asal usulnya diprakarsai dimulai dari Allah. Kita tidak bisa mengasihi Allah atau sesama tanpa terlebih dulu mengalami kasihnya. Apa mengalami kasihnya? Yang kasihnya mendahulu kita. Jadi saya berikan contoh gitu ya. Kita mengajar anak naik sepeda gitu, naik sepeda. Kamu naik sepeda, terus bapaknya memberitahu sepeda itu seperti ini, naiknya seperti ini. Terus anak melihat bapaknya, oh naik sepeda seperti ini. Dan semakin dia taat pada bapaknya, dia semakin cepat naik sepeda. Bukan hanya sepeda, berenang juga sama dan semuanya. Dan itu ada langkah-langkahnya dan kemudian waktu kita ikut langkahnya dengan benar, dengan cara yang tepat, maka pasti bisa. Kenapa? Karena di situ ada modelnya, di situ ada yang menjalankannya. Dan kita tinggal turut untuk mengikutinya. Jadi sumber daripada kasih, prakarsa dari Allah, inisiatif dari Allah, itu memberikan kita contoh-contoh langkah-langkah yang kita tempuh sehingga kita bisa mengasihi Allah sesuai dengan hatinya. Dan itu satu keteladanan sebenarnya. Jadi waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, saudara itu bukan hanya berupa ritual cuci kaki yang kemudian dilakukan oleh gereja-gereja seperti gereja Timur, gereja Roma Katolik itu melakukan itu kan. Dan sama persis dan yang dicuci biasanya orang yang paling rendah gitu dalam arti yang memuji Allah dan bajingan, penjahat yang dicuci kakinya gitu. Atau kalau mungkin di gereja yang pernah ada itu hamba Tuhan ini mengasuh kaki jemaatnya gitu atau mengasihi orang-orang jemaat yang tidak mengasihi dia dan kemudian dicuci gitu. Nah, itu lambang. Tetapi tindakan mencuci kaki itu bukan kasih. Kenapa? Karena bukan kasih kenapa? Karena itu bukan sumber kasihnya. Itu adalah tindakannya, ekspresi daripada kasih yang dinyatakannya. Tapi hatinya yang melakukan itu, nah itu sumbernya di situ. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tindakan Tuhan Yesus adalah tindakan bukan tindakan untuk manusia yang mati, semua manusia juga mati, semua manusia juga mengorbankan. Bukan hanya sampai di sana, tapi dia menyatakan itu dari hatinya dan dia mau menerima itu dan dia mati di kayu salib menjadi contoh bagi semua orang. Nah, ini loh kasih yang tertinggi, kasih yang bersumber dari Allah, kasih yang mau melakukan sampai pada kesudahannya. Nah, kita akan bahas itu minggu depan. Kasih yang sampai titik akhir. Nah, kasih yang sampai TAMAT, TAMAT dibalik ya sama TAMAT dibolak-balik huruf itu sama. Kasih sampai tamat, kasih sampai selesai, kasih sampai sempurna. Bagaimana kasih itu sempurna? Ya lihatlah Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang murni, kasih yang paling
mentok gitu kan, kasih yang betul-betul seluruhnya itu terlihat dengan jelas, itu adalah kasih Kristus. Jadi tidak ada kasih yang bisa mendahului kasih Kristus. Tidak ada kasih yang bisa melebihi daripada kasih Kristus. Kasih yang mendahului seluruh kasih itu adalah berasal daripada Kristus. Bagaimana dia lakukan? Karena dia memberikan seluruh hidupnya tanpa terkecuali, bahkan haknya hidup dan keinginannya pun dia serahkan pada Bapa. Jadi kasih sejati itu, kasih yang bersumber dari Allah, itu selalu memberikan dan mengorbankan atau mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau seseorang mengasihi anaknya, bapak mengasihi anaknya, suami mengasihi istrinya, berarti dia memberikan sesuatu yang betul-betul seperti Tuhan lakukan. Jadi dia memberikan apa yang diinginkan dan dia berikan lebih dulu. Dia melayani lebih dulu. Dia kemudian menyerahkan dulu. Dia memberikan tenaganya dulu. Seperti Tuhan inginkan, seperti itu kita lakukan. Dan itu dasar dari kasih yang sejati adalah tindakan-tindakan kasih yang menyatakan bahwa kasih itu menghasilkan buah. Kasih itu menghasilkan ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah hasil kasih. Bukan saya taat kemudian kasih itu muncul. Bukan saya lakukan ini kasih itu muncul. Bukan. Karena kasihlah memunculkan ketaatan, memunculkan kesabaran, memunculkan tindakan-tindakan yang adil dan benar. Di situ. Jadi ini sumber, kasih itu sumber. Dan dikatakan Allah adalah kasih. Statement daripada firman Tuhan itu begitu dalam karena itu hakikat Allah. Hakikat Allah itu adalah hidup Allah adalah kasih, saudara. Dan kalau Allah sudah mengasihi dan kalau Allah sudah memberikan kasihnya dan mendahulukan semua di dalam kasihnya, nggak ada satu kekuatan, kegelapan, penderitaan apapun yang bisa mengubahkan atau mengalahkan, menghalangi kasih Allah. Jadi seorang penjahat sejajat apapun kalau Tuhan mengasihi dia, maka dia diubahkan, dia akan mengasihi Allah. Dan itu perubahan hidup. Dari memusuh Allah menjadi mengasihi Allah. Dan itu banyak sekali. Ya, jadi pesan Tuhan Yesus dengan jelas dikatakan bahwa kasih berasal atau bersumber, berasal dari origin. Origin itu sumbernya. Oh, kamu itu sumbernya dari mana? Oh, nenek moyangmu itu siapa? Sumbernya nenek moyangmu siapa? Oh, kita ini orang, ya kalau dulu itu ditemukan di Trinil gitu kan. Kita ini manusia Homo erectus gitu kan. Oh, itu nenek moyang kita. Itu asal usul kita. Dan kita tahu bahwa dari mana itu hakikat kita. Kasih itu dari mana? Dan kita telusuri kasih dari mana. Ujungnya kembali kepada Allah adalah kasih. Dan bukan dari manusia. Jadi tidak bisa dari manusia. Jadi selain kasih itu sumber, ya kasih itu sumber, asal-usul kasih gitu ya. Dari sumber, kasih itu juga merupakan satu tindakan Allah yang akan memimpin seluruh tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi Allah mendahului, itu artinya apa? Semua tindakan kita itu didahului dengan tindakan Allah. Jadi kalau saya mengampuni, Allah sudah mengampuni. Kalau saya bersabar, Allah sudah bersabar. Kalau saya bisa setia, Allah sudah setia. Setia lebih dulu, sabar lebih dulu, dan semuanya lebih dulu. Jadi kalau kita lihat dengan pemikiran seperti ini, maka kita waktu merespon tentang kasih itu mengubahkan hidup kita. Nggak seperti dunia. Kalau respon dunia benci dia benci, caci maki caci maki. Saudara kita nggak begitu kita mendapatkan permusuhan. Bagaimana Allah melihat bangsa Israel yang melawan dia. Dia memberikan nabinya, dia memberikan kesabarannya, dia memberikan wahyunya dan menyatakan bertobatlah. Nah itu caranya. Jadi kalau orang bandel, kalau semuanya anak kita bandel, anak kita kurang ajar, anak kita nggak dengar kita, saudara berikan kesempatan untuk apa? Utuslah nabi, utuslah orang-orang atau kita sebagai termasuk sebagai imamat raja yang menyatakan kenabian itu kan kita memberitahukan kepada anak kita kepada orang-orang yang memusuhi kita orang-orang yang tidak taat itu kita beritahukan untuk apa supaya dia sadar dia salah jadi bukan langsung dihukum, bukan. Dan itu kita lihat bahwa Allah menunjukkan itu apa? Dengan kesetiaannya dan setiap zaman jatuh dalam dosa, Tuhan mengirim nabinya jatuh dalam dosa lagi zaman yang kedua, zaman raja ini, raja ini, raja ini, hakim ini, sampai raja-raja sampai kepada imam-imam jatuh dalam dosa, diingatkan, jatuh dalam dosa diingatkan. Dan inilah pola kasih. Apa? Kasih selalu
menyertai dan disertai dengan apa? Dengan kesabaran dan menantikan pertobatan. Sampai akhir zaman ini. Jadi, waktu kita melihat kasih yang betul-betul bersumber pada Allah, berasal daripada Allah, dan semuanya itu betul-betul merupakan kekuatan Allah, maka orang-orang yang mendapatkan kasih itu, yang mendapatkan kasih lebih dulu, terjadilah satu transformasi hidupnya. Yang dulu dia tidak bisa mengampuni orang, yang dulu dia tidak mungkin tidak membalas. Sekarang saya bisa, bukan membalas dengan keburukan, tapi saya membalas dengan kasih Allah. Terjadilah satu perubahan hidup, transform. Bukan seperti dunia, pemarah dengan pemarah, marah dengan marah. Bukan. Ini orang itu benci kita, kita mendoakan. Orang itu memusuhi kita terus menyatakan bentuk kasih kita. Tidak membalas dengan apa yang seperti mereka lakukan. Nah, itu tindakan kasih. Jadi, saudara begini, tindakan kasih itu bukan berarti saya memberi uang tindakan kasih. Tidak membalas kejahatan itu salah satu tindakan kasih. Ya, tidak mengumbar, memfitnah orang itu tindakan kasih. Dan waktu kita menyatakan hal yang positif, hal-hal yang membangun orang itu dan memberitahu akan keadilan kebenaran tentang bahwa kesalahan-kesalahan dia, saudara, itu merupakan kasih yang bertindak apa aktif dan pasif. Kasih yang pasif apa? Tidak membalas kejahatan. Yang aktif apa? Memberikan kebaikan, memberikan pengampunan, memberikan pertobatan. Itu yang aktif. Yang pasif apa? Kasih yang pasif adalah waktu dihantam dengan kemarahan, kita tahan. Dan saudara, jadi kita tidak bertindak apa-apa. Kita cuma bisa menerima dan kasih itu dimulai dari mana? Kasih dimulai dari kita menerima dulu. Kita menerima waktu kita terima dosa-dosa orang, musuhnya orang, dan kemarahan orang. Waktu kita bisa terima dan kemudian kita melihat tindakan Allah apa. Oh, saya mendoakan itu. Nah, disitulah kita aktif mulai. Pertama, menerima seluruh dosa dan kita menerima dengan seperti Tuhan Yesus di kayu salib, menerima. Setelah itu baru kita bertindak untuk memberitahukan kita. Oh, kamu itu harus bertobat, kamu harus melakukan ini. Seperti nabi-nabi memperingatkan. Dan itu tindakan kasih Allah. Saudara. Waktu nabi itu marah-marah, itu bukan tindakan yang sembarangan. Itu keluar dari apa? Keluar dari hati Allah. Dan juga hukuman, hajaran Allah itu keluar dari kasih Allah. Jadi waktu orang Israel dibuang 70 tahun, itu bukan Allah marah, bukan Allah itu kemudian sembarangan, emosian, bukan. Karena Allah mengasihi. Karena dia menjanjikan dalam 70 tahun kamu akan sadar. Tuhan menyadarkan hidupmu dan kamu akan kembali pada saya. Jadi terjadi satu kekuatan yang luar biasa yang terlihat, wah ini komunitas orang-orang Kristen itu kekuatannya luar biasa dan mereka tidak mampu melakukan itu karena mereka tidak mempunyai Kristus, tidak mempunyai Roh Kudus dan firman itu tidak mereka imani. Mereka bunuh orang, bakar gereja. Itu cara-cara mereka. Cara-cara tanda petik iblis kan. Saya pernah suatu hari menolong orang gitu kan, menolong orang gitu, memberikan kebutuhan dia semua gitu. Terus begitu ada masalah dan ada dosa yang dia lakukan, terus saya beritahu tentang dosanya. Kamu jangan seperti ini lagi, kamu jangan musuhi orang-orang yang seperti itu. Kamu nggak boleh sebagai orang. Wah, waktu dia dinasihati, dia marah. Saudara. Dan kasih yang kita berikan itu, bentuk-bentuk kasih yang kita berikan itu, yang kita berikan dengan tulus itu dibuang oleh dia. Jadi kemarahan dia itu menutupi semua tindakan kasih yang diterima oleh dia. Tutup semuanya. Dan dia kemudian benci dengan kita. Dan bukan hanya benci ya, bukan hanya benci. Tapi membalikan semua grace, anugerah yang dia terima itu. Dia kemudian mengatakan kalimat-kalimat, ya dia kan kepingin saya supaya melayani dia. Ya supaya saya itu bisa bekerja untuk dia. Jadi yang baik itu akhirnya menjadi cemoohan dia. Orang-orang seperti ini kasih itu selalu tahu berterima kasih, tahu budi, tahu semuanya. Tapi orang-orang ini yang menerima kasih tidak pernah tahu budi seperti bangsa Israel. Kenapa kamu membelakangi aku? Kurangkah aku memperhatikan kamu?
Seluruh keinginan dari seluruh hidupmu dijamin oleh Tuhan. Makan, minum, dalam seluruhnya, dalam kemewahan, dalam berkelimpahan, seperti Salomo, seperti Daud. Kenapa kamu kok melawan aku? Dan itu jelas. Tuhan katakan pada Salomo juga. Tuhan katakan kepada Daud, Hei Daud, apakah aku kurang mengagungkan seluruh daripada hidupmu dan aku angkat engkau sampai engkau mendapatkan kedudukan yang tertinggi dan seluruh hidupmu nggak pernah kekurangan dalam segala engkau betul-betul hidup dalam kelimpahan semua. Kenapa kamu melakukan? Kamu membunuh Uria, kamu berzina dengan Bathsheba. Kenapa kamu menghitung tentara? Saudara, kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan mengasihi, tetapi Dia adil memberitahukan kalau tetap jatuh dalam dosa. Saudara, seluruh kelimpahan ini tidak menghentikan Tuhan untuk mendidik kita. Dan itulah kasih. Untuk apa? Supaya kita berubah, transformasi. Terus apa kenyataannya? Saudara, kita akan mendapatkan satu betul-betul satu apa ya, orang yang benar-benar mengasihi itu akan mewujudkan seluruhnya dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dalam perubahan itu. Jadi kasih itu selalu memberikan kalau kita jatuh dalam dosa, saudara memberikan waktu, kasih menyatakan pertobatannya, kasih menyatakan penantiannya, kasih menyatakan satu harapannya. Saudara itu kasih semuanya. Maka iman, kasih, pengharapan yang tidak akan mati, yang tidak akan berhenti adalah kasih. Saudara pengharapan akan berhenti kalau dia sudah ketemu dengan Tuhan. Pertobatan akan berhenti kalau dia sudah bertobat. Tapi kasih inilah yang mendasari pertobatan, yang menggerakkan pertobatan. Dia akan memiliki kasih yang selamanya. Pertobatan selesai, tapi kasih yang menghasilkan pertobatan ini, yang kita terima itu yang akan membuat kita hidup selama-lamanya. Dan kita percaya ini adalah satu karya Allah yang luar biasa. Ya, oke, kita akan masuk ke bentuk kalimat lebih ini ya, lebih detail ya. Dikatakan protos egapesen hemas. Sudah 1 Yohanes 4:19. Maknanya apa? Bukan hanya lebih dulu dalam waktu, jadi mendahului dalam waktu, tetapi ya saudara, itu merupakan satu rencana kesadaran sumber dan kekuatan hanya Allah yang bisa lakukan. Jadi begini, saudara, saya mengasihi dia. Saya tahu, oh dia akan menyakiti saya, dia akan mengkhianati saya, dia akan menusuk saya dari belakang, saudara. Allah sudah tahu semua, saudara. Daud akan berzina, Daud akan membunuh orang, apapun Daud lakukan, Tuhan tahu. Maka waktu dia mengatakan, Daud, aku mengasihi engkau. Dengan konsekuensi apa? Seluruh hidup Daud yang jatuh dalam dosa sudah dihitung oleh Tuhan. Nah, itu artinya Allah mendahului mengasihi. Bukan dalam hal kurun kronologis waktu, tapi dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Allah mendahului mencintai kita, mengasihi kita. Artinya bahwa Allah tahu dari titik awal sampai titik akhir, Alfa Omega, kasihnya itu sempurna. Dan di situ ada kejatuhan kita, dosa kita, terus kemudian kelemahan kita semua. Saudara sudah dihitung oleh Tuhan. Dan dengan kasih itulah kita diangkat. Dengan kasih itulah kita dibangun kembali. Dengan kasih itulah kita digerakkan kembali, kita yang mati di depan kembali. Jadi ini kekuatan dalam arti protos itu, saudara. Jadi bukan first chronologically dalam bentuk perhitungan waktu, tapi causally. Jadi yang menyebabkan dan yang mengakibatkan sampai sempurna. Goalnya itu sampai selesai. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, saudara-saudara nggak bisa mengasihi seseorang kalau dia senang kita baik dengan dia, dia baik dengan kita mengasihi. Begitu dia musuh kita, udah nggak ngasih. Nah, saudara, di situ kita lihat bahwa kasih kita itu sebatas menilai orang. Tapi kasih Allah, seluruh rencana Allah sempurna. Termasuk di dalamnya, dia melawan saya, dia nggak suka dengan saya, dia membelakangi saya, dia kemudian menyembah Allah lain. Tuhan tetap membuka kasihnya dengan apa? Ya dengan jalan pertobatan, nabi-nabi diutus, supaya mereka kembali pada pemiliknya, yaitu Allah yang mengasihi mereka. Jadi ini bentuknya lebih mendahului itu adalah prima causa, bentuk daripada semua yang awalnya itu, semua adalah Allah yang melakukannya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yohanes juga dikatakan kasih itu datang dari atas,
bukan dari bawah. John Calvin mengatakan love is not elicited by our worthiness, but by his will. Jadi saudara, kasih itu tidak hanya dielaborasi dengan hal-hal yang bersifat secara dunia ini, secara manusia, yang dibentuk-bentuk secara ya ya nilai-nilai yang miring-miring seperti itu. Tetapi saudara, kasih itu adalah keluar daripada hati Allah yang tetap sempurna, tetap itu memiliki kemuliaan yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Ya, nah kita lihat ini dalam 4 dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi waktu. Allah mengasihi sebelum Allah mengasihi sebelum. Jadi arti sebelum apa? Itu adalah menyatakan bentuk temporal waktu. Jadi kamu belum melakukan, Allah sudah melakukan. Kamu belum berjalan, Allah sudah berjalan dulu. Kamu belum berkorban, Allah berkorban dulu. Itu dalam bentuk sebelum. Yang kedua adalah pada hakikat apa itu sebenarnya kasih dan sumbernya dari siapa. Nah, kasih itu berasal, itu menyatakan hakikatnya. Dari mana? Dari natur Allah, dalam diri Allah. Allah itu mempunyai sifat. Salah satunya adalah kasih. Itu adalah jati diri dan menyatakan bahwa sifat dan diri Allah adalah kasih itu. Karena jelas Allah adalah kasih. Dan kalimat itu menggugah semua manusia bahwa kebutuhan daripada seluruh manusia adalah kebutuhan yang ada dalam diri Allah yang paling sempurna, yang paling hakiki adalah kasih. Yang ketiga, kasih mendahului pertobatan. Soteriologis. Jadi membimbing kita pada keselamatan. Kasih itu selalu membimbing kita kalau kita jatuh dalam dosa, selalu membimbing kita untuk masuk ke dalam masa-masa kesadaran, tahu diri, posisi tahu di mana, dan kita orang berdosa, kita penuh dengan kelemahan, dan manusia pun sama semuanya, maka kita berjalan sebelum kita menyatakan diri bertobat. Allah yang memberikan hati untuk kembali itu adalah Allah, mendahului. Allah selalu mendahului, dan itu adalah pertobatan. Ya, dan yang terakhir adalah eksistensial, mendahului tindakan etis kita, kasih Allah pada ayat 34. Setelah itu dikatakan bahwa, coba kita lihat ya, ayat 34. Aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi eksistensi dari hidup orang Kristen apa? Ya saling mengasihi satu sama lain. Di dalam segala kelemahan dan menerima apa yang Tuhan terima. Oh kalau dia ada kelemahan ini, ya bisa terima. Tapi kalau kita nggak bisa, wah saya nggak suka kamu, saya benci dengan kamu, berarti kamu tidak memiliki kasih Allah. Memang kamu nggak pernah membuat Allah benci dengan kamu gitu. Kamu nggak pernah berbuat kesalahan. Jadi waktu kita tahu diri kita siapa, pertobatan, maka kita akan tahu bagaimana kita juga bertindak secara etis, mengasihi seperti Tuhan, mengampuni seperti Tuhan. Jadi Thomas Watson dengan bagus mengatakan grace precedes love. Jadi anugerah itu mendahului dari kasih. Sedangkan kasih mendahului dari ketaatan. Love precedes obedience. Jadi ketaatan kita itu berasal dari kasih. Kasih berasal dari apa? Dari anugerah Allah, dari diri Allah sendiri. Saudara, ini sesuatu yang merupakan satu hakiki kita ya. Jadi kasih Allah sebagai kasih yang mendahului atau prevenient love. Bukan dalam arti yang seperti perbuatan manusia. Seperti hal yang bersifat bahwa perbuatan itu yang menentukan kita selamat dan tidak selamat. Itu menjadikan perbuatan itu adalah tindakan yang mendahului kasih Allah. Jadi kalau saya tidak bertindak, maka saya tidak akan selamat. Kalau saya melakukan A, maka saya tidak bisa mendapatkan B karena saya salah gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Jadi Tuhan memberikan anugerah, itu anugerah yang menggerakkan semuanya. Allah waktu memberikan kasihnya mendahului, maka dia menggerakkan seluruhnya untuk sesuai dengan kehendak dia. Ya, ini. Oke. Nah, kita sampai yang terakhir. Kasih itu bukan transaksi tetapi transformasi. Ingat ya, ya kalau kamu seperti ini ya saya akan mengasihi kamu. Kalau kamu gini, saya nggak akan mengasihi kamu. Saudara, kasih itu bukan transaksi. Yang kedua, kasih bukan emosi. Kalau kita nggak senang, udah nggak mau. Nah, kita belajar bagaimana kita menangani emosi kita. Supaya kasih itu selalu menundukkan emosi kita. Kasih itu menundukkan kebencian kita. Kasih menundukkan akan kedongkolan kita. Dan kasih itu akan mencetak identitas kita sebagai
brand ya, produk brandnya itu adalah, oh ini adalah DNA-nya dari Kristus. Kasih itu mengubah kita dari dalam. Kasih itu mengubah kita dari yang paling mendasar hati kita. Nah, baru kita bersyukur pada Tuhan. Ya, oke. Saya pikir cukup kita hari ini karena kita menerima kekuatan kasih yang mendahului. Jadi jangan lupa bahwa kalau kita mengasihi orang, sesudah apapun yang terjadi selama dia bersama dengan Tuhan, kelemahan-kelemahan apapun, kita harus menerima dan kita harus memberitahu, bertobatlah. Tuhan menanti engkau. Dan kita tidak boleh kendor. Oh, karena kasih kita akhirnya, ah udah biarinlah nggak apa-apa. Enggak. Di dalam kasih keadilan Allah itu selalu keras dan selalu kebenaran itu bersuara dengan jelas. Saudara. Maka saya kalau menunjukkan orang yang paling mengasihi kita adalah orang yang paling tahu dan menegur kita dalam kesalahan. Nah, itu orang mengasihi. Jadi kalau orang mengasihi kita itu dengan memanjakan anak dengan itu orang yang tidak tahu kasih. Orang yang menjerumuskan. Kasih yang mematikan itu. Jadi kasih yang menghidupkan itu adalah kasih yang penuh dengan keadilan. Jadi membawa orang untuk datang pada pertobatan. Bukan hanya musuh kita kan, termasuk diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa ini adalah karya Allah dan tidak ada sesuatu yang menghalangi, yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jelas, penderitaan, peperangan, pedang, apapun. Saudara. Ujian, cobaan melanda kita. Kasih Allah itu tidak akan undur. Dan Tuhan katakan, karena aku yang mengasihi kamu lebih dahulu. Ya, oke mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapanmu hari ini.